Serondiweri, yang kami hormati Ketua Komite serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di saat ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara di saat ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga arahan pengawas, 4 pembahasan. Yang pertama sosialisasi KSP, yang kedua sosialisasi P5, yang ketiga pembahasan asesmen bagi siswa kelas 5, dan yang keempat dari kesehatan yaitu imunisasi. Yang kelima arahan kepala sekolah SD YPK Serondiweri sekaligus menutup kegiatan di saat ini. Yang keenam doa penutup. Yang ketujuh selesai. Kita akan masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita lalui bersama. Kita masuk ke acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ramita Kafiat. Kepada Ibu silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita memulai dengan kegiatan pagi hari ini. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami di pagi hari ini. Dari awal hingga berakhir kegiatan ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai segala sesuatu yang akan kami bicarakan juga Tuhan. Biarlah Engkau turut serta di dalam semuanya itu. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang akan membawakan materi pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua juga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka kegiatan di pagi hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Ibu Ramita yang sudah bawakan kita dalam doa pembuka. Kita akan masuk ke acara yang ketiga yaitu arahan dari pengawas kepada Bapak Pengawas Kesehatan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di hari ini kita akan mendengar presentasi dari kepala sekolah terkait dengan kurikulum satuan pendidikan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu hari ini baru bisa didengar atau hari ini baru bisa diundang untuk mendengarkan bersama apa isi dan tujuan daripada kurikulum Merdeka. Nanti akan disampaikan oleh sekolah. Untuk itu kami atas nama pengawas pendidikan kami sampaikan terima kasih untuk ketua komite, tapi juga orang tua murid yang hari ini hadir untuk bersama-sama mendengar visi misi daripada sekolah dasar YPK Serondiweri untuk tahun berjalan. Untuk itu sekali kami mewakili kepala dinas menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di hari ini untuk mendengar sosialisasi dari Kepala SD YPK Serondiweri. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Mari kita akan ikuti bersama-sama. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Pengawas atas arahan singkat. Baik, kita akan masuk ke acara yang keempat yaitu pembahasan. Yang pertama sosialisasi KSP yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah YPK Serondiweri. Silakan. Selamat pagi. Tidak semangat. Di Serondiweri selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Orang tua di Serondiweri macam baru tahu hari ini kan. Jadi hari ini bilang selamat pagi masih selamat pagi biasa-biasa. Orang tua di Serondiweri selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, bapak pengawas, ketua komite dan orang tua sekalian yang hadir
pada undangan kami di pagi hari ini. Tujuan kami mengundang Bapak Ibu orang tua adalah untuk mengetahui kurikulum. Di sini KSP, namanya KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Yang kami pakai untuk menuntun jalannya sekolah ini selama 1 tahun pelajaran. Tujuannya kemana, apa yang dipakai, pendidikan siswa selama pendidikan di sini sampai pada penerimaan rapot selama 1 tahun itu dituntun dengan KSP namanya. Dulu kalau kurikulum lama namanya KOSP, sekarang KSP, tapi bukan KSP rayon begitu, KSP untuk di mana, tapi ini KSP di sekolah, Kurikulum Satuan Pendidikan. Baik, yang pertama Kurikulum Satuan Pendidikan SD YPK Soron Nirweri tahun 2024-2025. Jadi tahun ini dengan tahun depan. Nanti tahun depan kita ganti lagi. Kalau misalnya ini tidak sukses, kita pakai yang model lain lagi. Baik, Pak Guru, lanjut. Latar belakang sekolah adalah tempat berkumpulnya anak dengan potensi yang tidak sama. Hal ini tentunya harus difasilitasi oleh sekolah. Pak Guru lanjut ke visi misi. Baik, visi kita di SD YPK Soron Nirweri kita lihat di depan, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan kompeten dalam literasi dan numerasi. Di sini kompeten dalam literasi numerasi itu baca dan tulis serta hitung. Yang kita biasa dengar calistu, baca tulis hitung. Di sini misi kita. Misi kita panjang sampai di nomor 9. Panjang sekali, ada berapa halaman, saya rangkum di sini. Bapak Ibu orang tua bisa lihat ke depan, ada di sini, tetapi saya sudah rangkum. Jadi misi kita yang pertama adalah meningkatkan literasi. Literasi untuk mewujudkan literasi ini, kita menggunakan berbagai macam strategi supaya anak kita bisa tahu baca. Yang pertama adalah sebelum pembelajaran dimulai, ada pembiasaan membaca 15 menit. Sebelum masuk pembelajaran dimulai, baca dulu, itu ada 15 menit membaca. Yang kedua, membuat dan mengaktifkan pojok baca. Jadi di dalam kelas itu ada pojok baca. Di situ harus kita aktifkan anak-anak pada saat-saat istirahat atau saat pembelajaran bisa digunakan. Tapi ini dibongkar. Ini dibongkar karena ada kegiatan. Jadi anak-anak itu ada membaca di pojok baca. Pojok baca itu ditaruh-taruh poster-poster kayak bacaan seperti begini. Orang tua perhatikan. Ini tujuannya supaya anak lancar membaca. Dia lihat apa saja yang di dalam, dia punya perasaan itu membaca. Ini tulisan apa? Kenapa digantung-gantung? Namanya poster kayak bacaan. Yang berikut, guru beberapa waktu yang lalu kami ada kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Ada namanya pendampingan literasi. Pendampingan literasi antara siswa di dalam kelas dengan gurunya. Jadi pendampingan namanya satu guru 5 siswa. Jadi cara bagaimana guru genjot itu siswa 5 orang ini dalam waktu 3 bulan harus baca.
Dia cari jalan bagaimana. Pokoknya jangan sampai anak di dia kelas tidak tahu baca. Itu sudah ada kesepakatan antara kami. Perjanjian kerja saya dengan wali-wali kelas. Sampai Desember anak-anak tidak tahu baca, silakan angkat kaki dari sini. Iya ya, Bapak Ibu guru, betul kan tidak? Nah, betul. Orang tua dengar itu. Guru ada bilang. Berarti tidak sukses, iya toh? Oke. Yang berikut ada namanya membaca dan menulis jurnal. Jadi anak-anak menulis itu apa yang dia lihat, tapi dia buat dalam bentuk jurnal. Nah, itu dalam program-program kelas sudah dilaksanakan oleh wali-wali kelas masing-masing. Yang berikut adalah mengajar menggunakan alat teknologi. Info ke sini. Tayangkan itu video-video pembelajaran, video membaca kah, menulis kah yang ada di Jawa-Jawa sana, supaya anak ini bisa meniru, membaca apa yang dibacakan di situ, menulis apa yang ditulis di situ. Karena alat pembelajaran seperti elektronik ini sangat menarik perhatian siswa. Jadi saya sudah kasih tahu sama Bapak Ibu guru bahwa misalnya dalam pembelajaran itu anak di dalam kelas susah diatur, kamu pakai video pembelajaran supaya menarik perhatian. Kalau dia ribut-ribut sampai dia nonton video kan semua tenang, langsung kembali seperti biasa, tidak ada yang ribut-ribut lagi. Baik, alat yang lainnya mengajar menggunakan alam. Jadi mereka tidak hanya belajar di kelas, tapi belajar juga di luar kelas, di bawah-bawah pohon, di pantai dan sebagainya. Mungkin menulis di pasir. Ada yang Bapak Ibu guru bawa ke pantai, mereka menulis di pantai. Jadi menulis itu satu hubungan dengan membaca. Jadi dia sambil tulis itu dia ada baca. Jadi tidak tulis saja, karena keluar dari sini baru dia tulis. Begitu. Yang berikut, misi yang kedua adalah mewujudkan numerasi. Numerasi itu berhitung. Berhitung di sini strategi yang kami gunakan adalah menekankan ke berhitung matematika dasar. Matematika dasar di sini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pengenalan bangun-bangun ruang. Bangun-bangun ruang. Itu saja perkenalan di SD. Nanti sudah matematika yang tinggi-tinggi, nanti dilanjutkan ke sekolah menengah, SMP dan SMA. Begitu. Strategi yang berikut yaitu menghitung menggunakan benda-benda konkret. Benda konkret itu benda yang langsung nyata. Menggunakan daun, stick dan sebagainya. Alat peraga yang langsung anak-anak mengalami. Dia bisa pegang, dia rasa, dia lihat. Itu namanya benda-benda konkret. Kalau abstrak berarti dia hanya lihat dan membayangkan. Membayangkan itu lebih susah toh daripada melihat, pegang, rasa. Itu lebih cepat. Dia mengalami langsung. Oke, yang berikut adalah belajar dengan alam. Kenapa di literasi ada belajar dengan alam? Di numerasi juga belajar dengan alam. Kita bisa belajar di luar. Hitung dengan batu-batu, hitung dengan bia-bia yang di laut, bukan bia di darat. Bia-bia di laut, di pinggir pantai itu. Ada batu-batu kerikil digunakan, daun digunakan. Itu namanya belajar dengan alam. Begitu ya. Sampai di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua bisa paham. Terlalu cepat kan? Nah, kalau sudah pas ya sudah lanjut.
Yang berikut adalah mewujudkan karakter siswa. Bapak Ibu orang tua, di sekolah bukan hanya pengetahuan. Bukan hanya pengetahuan atau ilmu itu, tapi karakter juga. Karakter juga diajarkan di sekolah. Yang pertama adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Pak Guru coba kasih profil pelajar Pancasila biar orang tua tahu nilai-nilai apa yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Biasa orang tua dengar toh, dengar profil pelajar Pancasila, tapi apa-apa saja yang di dalam tidak tahu. Di situ ada nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila. Ada gotong royong, kerjasama, kolaborasi dan sebagainya. Bahkan berkebinekaan global, cinta tanah air, semua ada dalam profil pelajar Pancasila. Nanti Pak Guru carikan. Saya lanjut Yang berikut dalam karakter strategi yang berikut kami gunakan adalah pembiasaan 5S. Pembiasaan 5S itu apa? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Oke. Ini Ibu suka nggak sebut orang tua, diam-diam saja. Jadi sapa, salam, senyum, sapa, salam, makanya dari tadi saya senyum terus di depan sini. Karena pembiasaan senyum. Jadi orang tua jangan datang langsung buka tembok masuk ke dalam. Karena di sore ini ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Anak-anak diajarkan karakternya bagaimana supaya dia tahu tuh 5S itu. Dan saya harapkan dia yang diterapkan guru di sekolah, dia bisa bawa pulang ke rumah dan terapkan di rumah. Datang pagi hari, guru sudah sambut, senyum. Tapi orang tua datang, antar anak, jalan ke saya. Saya ada garaskop ibu guru jadi. Begitu. Jadi orang tua mulai hari ini sudah dengar 5S, tidak usah lagi marah-marah. Ada sesuatu yang terjadi, komunikasikan ke sekolah. Ya? Jangan emosi-emosi. Karena semua persoalan atau semua hal pasti ada jalan keluar. Oke. Itu pembiasaan 5S. Yang berikut strategi yang kami buat di sekolah adalah peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru adalah semua pertemuan atau workshop kami buat dalam bentuk kombel. Kombel itu adalah wadah di mana guru berkumpul dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya dalam 1 minggu ini ada guru yang menyampaikan materi, tapi materi itu tidak tuntas. Misalnya dari guru kelas 1, saya sudah mengajar baca menggunakan trik ini, tapi saya sampaikan, tapi ada beberapa siswa yang tidak bisa menerima. Saya sudah buat evaluasi, tapi dia punya pekerjaan tidak tuntas. Maksudnya dia tidak dapat nilai 100, berarti tidak tuntas toh? Berarti kita cari trik lain atau metode lain supaya cara bagaimana semua anak dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi dia tidak pikul beban itu sendiri. Kenapa ada kombel? Saya sudah sampaikan sama Bapak Ibu guru yang ada di Soraniweri. Kenapa kita buat kombel? Supaya satu guru itu di dalam kelas dia tidak pikul beban sendiri.
Maksud saya bukan beban yang dia bawa dari rumah, tapi yang ada di dalam kelas itu yang nanti dia sampaikan di Kombel, supaya semua cari jalan bagaimana selesaikan itu persoalan. Jadi Kombel bukan saja terjadi di sekolah, tapi di KSP, di PW, di PKB semua ada. Pasti hal-hal itu terjadi, tapi kita tidak sadari kalau itu Kombel. Bisa paham kan orang tua? Jadi Kombel kita, komunitas belajar kita di Sorendeweri namanya Kombel Sorendidori. Ada yang tidak tahu Sorendidori? Sorendidori. Nah, nama kampung di sini. Jadi kalau orang Sorendeweri pasti tahu. Oke, begitu. Jadi itu adalah visi dan misi kita di SD YPK Sorendeweri. Yang berikut kita masuk ke tujuan. Tujuan daripada sekolah YPK Sorendeweri adalah meningkatkan literasi, meningkatkan numerasi dan karakter peserta didik. Nanti yang panjang-panjang sudah dirincikan di dalam kami punya KSP. Baik, terima kasih. Itu adalah kurikulum satuan pendidikan di SD YPK Sorendeweri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mengenai penjelasan saya tadi kalau mungkin terlalu cepat, terlalu lama, nanti orang tua yang ingin tahu lebih pasti dengan kami punya kurikulum bisa langsung ke kita punya ketua Kombel ada ini, namanya Pak Ari Raja Gugu. Bisa Gugu, Pak Guru saya mau baca-baca kamu punya kurikulum itu. Bisa minta di sini baca-baca. Yang berikut bisa juga minta di kita punya Wakasek kurikulum. Operator kita Ibu Robeka Sukan ada di belakang baju biru. Nanti bisa baca panjang-panjangnya di bawah. Yang terakhir saya jelaskan bahwa kurikulum ini diangkat dari mana? Visi, misi, dan tujuan ini diangkat dari mana? Dari angket yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu orang tua. Lalu ada terima angket-angket dari sekolah. Kalau kelas 1 baru belum. Kelas 2 ke atas sudah terima. Angket orang tua maunya berapa, bagaimana, sekolah mau dijalankan kemana, sudah terima. Atau di dalam kelas ini tidak ada yang terima angket? Tidak ada. Nanti yang berikut, Pak Guru nanti yang berikut, tahun berikut kasihkan angket supaya orang tua tahu persis. Orang tua maunya pembelajaran bagaimana, apa yang disalurkan, nanti orang tua sampaikan kepada sekolah supaya disalurkan lewat KSP ini. Baik, terima kasih untuk perhatian orang tua, komite dan pengawas. Saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, kita berikan tepuk tangan buat ibu kepala sekolah. Ya, baik. Terima kasih. Jadi suara saya ini beda dengan pembicara pertama tadi. Kayaknya pembicara pertama saya begini, kan tergantung ini apa hampir copot. Jadi itulah guru ya. Bapak Ibu, pimpinan kepala sekolah, pengawas dan Bapak Ibu orang tua, ini saran saja. Karena kalau kegiatan hari ini kita sosialisasi dulu. Jadi kalau boleh saran saja untuk coba lihat kembali misi daripada visi itu. Artinya bahwa misi itu sudah bagus, tapi coba diperpendek. Artinya ini 9 misi ini kita mau lakukan dalam tempo yang singkat ini memang sangat berat. Nah,
Jadi ketika saya lihat ada di dalam misi ini ada yang maknanya satu. Kalau numerasi berarti contoh misi pertama meningkatkan numerasi. Nanti numerasinya apakah pelaksanaan strateginya tadi disampaikan bahwa itu bisa dilakukan di dalam sekolah dan juga bisa dialami sekolah. Tinggal strategi itu yang akan menjelaskan misi itu. Artinya misi ini langkah-langkah yang kita mau lakukan untuk mewujudkan visi besar itu. Jadi ini saran saja supaya nanti coba diperbaiki. Kalau nilai-nilai Pancasila itu yang mau dinyatakan juga sebagai salah satu misi di situ, berarti saya kasih contoh mengembangkan karakter siswa dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya karakter itu kita mau buat siswa itu bagaimana dia bisa bertakwa kepada Tuhan, bagaimana dia bisa 5 Pancasila itu. Nah, itu yang substansinya di situ. Nanti strateginya itu yang tadi dijelaskan. Jadi itu strategi yang bagaimana dalam jangka 1 tahun ini 2024 sampai 2025 ini itu strategi yang akan kita buat supaya misi kita ini terjawab. Nah, dari strategi itu nanti turunlah program. Nah, dari program itu turunlah kegiatan. Nah, kegiatan itu nanti muncullah yang namanya anggaran. Nah, program dan kegiatan itu mana yang nanti bisa dibiayai oleh sekolah, mana yang nanti jadi tanggung jawab orang tua melalui komite sekolah. Nah, itu yang mungkin saya sarankan supaya mungkin lebih mempertegas itu sudah bagus. Nah, yang saya khawatirnya jangan sampai misi kita ini banyak, nanti capaiannya tidak tercapai. Yang berikut, hal yang praktis saja. Karena kita orang tua yang tinggal di luar Johor kan. So Johor ini kan kita 3 tahun 3S itu. Apalagi butuhnya kerja dan sibuk-sibuk itu. Kalau boleh, itu bisa buat dia dalam bentuk pamflet. Nah, pamflet itu bisa dia tempel di depan. Nah, jadi dia bisa tempel jadi ini 3S-nya. Mungkin itu Sorjueri karena sekolahnya nama sekolahnya S, maka kita tambah S-nya Sorjueri, maka kita tambah 5 S lagi supaya Sorjueri senyum, Sorjueri apa begitu. Jadi tersedia di halaman terbuka. Nah, 16. Artinya apa? Komunitas yang ada di lingkungan Sorjueri ini melihat itu sebagai satu ciri khas. Jadi mungkin saya dari rumah agak tegang, saya sampai itu saya senyum. Iya, saya keluar dari sini nanti tegang lagi. Iya, jadi saya pikir yang berikut mungkin Bapak Ibu semua tahu, apalagi guru-guru ini lebih banyak biasa bicara masalah Merdeka Belajar. Pendidikan di luar sekolah outdoor itu kalau boleh itu bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan apa yang nantinya siswa-siswa kita ini mengenal alam di mana dia ada. Nah, contoh di belakang SD ini kan ada mangrove. Ada mangrove ini. Kalau boleh orang tua yang punya tempat di belakang sekolah ini bisa relakan satu tempat ini apa ini itu tulisan tempat terus. Jadi bukan satu lokasi saja, artinya lokasi itu bisa dalam itu anak-anak ini bisa memperkenalkan cara mangrove itu di belakang. Itu pembelajaran mereka, oh ini yang namanya mangrove. Tapi ada juga nama latinnya seperti apa.
kalau nama dia itu bilang Aigo, Mampi. Nah, artinya ini membuat mereka mengenal bahwa ini adalah bahasa untuk kita tanaman. Di laut sini bisa tempel orang yang punya apa pohon kelapa ada, tapi kita tolong titip nama saja. Ini namanya serai, ini namanya kelapa, bahasa Inggrisnya namanya apa. Jadi artinya itu supaya siswa-siswa kita ini mengenal. Nah, itu mengenal. Saya belajar dari saya punya pengalaman. Karena saya punya anak ada di sini. Karena saya tak punya itu besar begitu dia atau dia. Apalagi dia harus mengenal lingkungannya dulu. Supaya nanti dia berinteraksi keluar, dia mulai. Nah, yang terakhir, kalau visi misi ini nanti sudah di seperti bersama sudah kecil, tetapi lingkup kerjanya luas. Kita jalankan, pajang dia di luar, di luar kantor kan. Nah, supaya siapapun yang datang, apalagi di Sorwell kan sekolah yang banyak dilaksanakan kegiatan. Siapapun datang, oh ini sudah ada. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai saran, terutama misi-misi SPPK Sorwell. Saya pikir itu kurang lebih. Dan selanjutnya mohon maaf karena ada tugas lain, jadi saya sudah tahu hari ini, jadi saya mohon maaf kepala sekolah, pengawas, guru-guru, dan orang tua, saya ingin kembali ke tempat kerja lagi. Terima kasih, waktu saya kembali. Sebenarnya saya mau tanggapi, tapi beliau mungkin sudah keluar, jadi saya juga agak sedikit ini karena nanti tidak sesuai dengan ini. Jadi begini Bapak Ibu, kita di sini sebenarnya sudah ada proses itu, kita sudah isi dalam sebuah proyek. Cuma makanya saya bilang kegiatan ini cuma untuk sosialisasi visi misi dan tujuan sekolah. Kalau untuk kita jabarkan semua nanti waktu kita habis. Karena untuk soal anak-anak untuk pembelajaran kontekstual itu kita sudah tuangkan ke dalam suatu proyek. Nanti kita akan sosialisasikan lagi proyek dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk beliau juga dan para Bapak Ibu guru, untuk misi nanti kita revisi kembali Bapak Ibu guru kita di sekolah. Setelah itu kita nanti akan sosialisasikan kepada ketua komite sebagai perwakilan. Setelah itu bersama-sama kita akan menandatangani OSP itu. Setelah itu kita akan paparkan visi misi tujuan sekolah kita di depan. Tadi dengan masukan Bapak Amunau.